Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Reza Gilang Krisalis dari kelas MN22E. Izin untuk menyelesaikan tugas. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat tentang studi kelayakan bisnis bis Kolam Gilang Jaya. Baik, untuk awalnya pendahuluan. Pendahuluan di kolam renang ini merupakan fasilitas olahraga dan rekreasi yang semakin diminati oleh masyarakat. Selain menjadi sarana olahraga, kolam renang juga menawarkan relaksasi dan kesenangan bagi berbagai kalangan usia. Nah, namun kualitas dan keamanan kolam renang ini perlu diperhatikan. Faktor seperti pemeliharaan air, sistem kebersihan, keselamatan pengguna, dan manajemen operasional itu mempengaruhi pengalaman tiap pengunjung. Dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kolam renang serta solusi untuk meningkatkan standar kualitas dan keselamatan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis kondisi pengelolaan kolam kolam renang saat ini dengan menilai efektivitas manajemen operasional termasuk aspek pemeliharaan, fasilitas, kualitas layanan, dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas air kolam renang berdasarkan standar kebersihan dan kesehatan, memastikan penerapan prosedur perawatan yang menjamin keamanan serta kesehatan pengguna. Nah, yang pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan, kebersihan, keselamatan, serta pelayanan di kolam renang agar sesuai dengan standar dan harapan pengunjung. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana kondisi pengelolaan kolam renang yang ada saat ini, bagaimana kualitas air di kolam renang, bagaimana tingkat keselamatan penggunaan kolam renang, apa saja faktornya, apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan kolam renang. Selanjutnya kita masuk ke bagian kajian aspek legal. Jadi di sini ada identitas perusahaan saya, nama perusahaannya itu Kolam Renang Gilang Jaya, merek dagangnya itu kolam renang. Jenis usahanya bergerak di bidang jasa, kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa rekreasi dan olahraga. Alamatnya di Perum Gria Mas Lestari, miliknya saya sendiri, Reja Gilang Krisalis. Untuk logonya di sini kita lihat sendiri ada waterboom dan di bawahnya ada tulisan Gilang WML. Nah, untuk keterangan logonya ada gunung dan ombak air laut yang mengartikan itu begitu indah dan meletupnya kolam renang ini. Ini ada nomor telepon dan juga emailnya. Selanjutnya ada legalitas usaha di sini. Usaha saya masih berbentuk persero, tapi udah ada akta notaris. Permodalan modal dasarnya sekitar 1 M, modal ditempatkannya 500 juta. Modal di setornya 100 juta, udah ada siupnya, udah ada PKP, CV, dan juga situ dan IMB. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada CEO, itu Chief Executive Officer, ada MO, manajer operasional, ada MK, manajer keuangan, MP, manajer pemasaran, supervisor, kebersihan dan pemeliharaan SKP, LK itu lifeguard, tim keselamatan, IR itu instruktur renang dan staf administrasi dan tiket. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Nah, di aspek pasar ini ada demografi dan tren gaya hidup. Itu meningkatnya minat pada kesehatan dan olahraga membuat berenang menjadi pilihan populer yang meningkatkan permintaan. Dan ada peluang pasar, diversifikasi layanan, dan kolaborasi seperti bekerja sama dengan sekolah, klub renang atau hotel dapat menambah pengunjung dan pendapatan gitu. Serta di setiap musim memanfaatkan musim liburan dan cuaca panas sebagai promosi atau acara khusus. Baik, selanjutnya ada estimasi permintaan pasar. Di sini kita lihat sendiri. Misalnya dari 10% dari 100.000 orang menggunakan kolam renang dengan frekuensi 4 kali per bulan menghasilkan 40.000 pengunjung.
Proyeksi pendapatan dan harga tiket 30.000, pendapatan bisa mencapai 1,2 M per bulan. Dari 40.000 kunjungan belum termasuk pendapatan tambahan. Ini aspek pasar yang tadi seperti permintaan yang beragam, tren kesehatan dan kebugaran, dan lokasi yang strategis ini semua kita lakukan agar semuanya itu saling topang menopang karena nggak bisa satu-satu itu setiap aspek sendiri-sendiri kekuatannya itu jelas bakal lemah. Selanjutnya ada peluang pasar, diversifikasi layanan, keanggotaan dan program loyalitas, kerjasama dengan sekolah dan komunitas, dan juga pemasaran digital dan teknologi. Kita selalu melibatkan teknologi karena mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Di sini ada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dari pariwisata, penggerak ekonomi sektor usaha kecil, dan juga ada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah UKM. Pemerintah ini mendukung pertumbuhan UKM seperti kios makanan dan toko perlengkapan, renang, penyewaan ban renang dan lain sebagainya macamnya. Ini agar mendapatkan lebih banyak pelanggan dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya adalah simpulan dukungan ekonomi dan sosial. Pembangunan kolam renang Jalang GML di Kabupaten Karawang memberikan dukungan yang signifikan terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Di sisi sosial, kolam renang berfungsi sebagai ruang interaksi yang mempererat hubungan antar warga dan memberikan platform untuk kegiatan budaya serta acara komunitas. Secara keseluruhan, kolam renang Gilang GML bukan hanya sekedar fasilitas rekreasi, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Untuk aspek lingkungan dan sosialnya, ada dukungan lingkungan secara fisik, seperti pengelolaan sumber daya air, ruang terbuka hijau, dan kesadaran lingkungan, rekreasi berkelanjutan. Misalnya ada habitat untuk flora dan fauna, ada edukasi lingkungan, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan kegiatan konservasi. Baik ini aspek finansialnya, kurang lebih ini adalah kebutuhan modal kerjanya dari kolam renang utama, kolam anak, kamar mandi dan toilet dan seluruhnya total perkiraan investasi dapat bervariasi antara 730 juta sampai 1,6 M. Ini selanjutnya ada aspek manajemen dan operasi. Kolam renang Gilang ini eh, berlokasi di daerah yang strategis dan mudah diakses oleh penduduk setempat maupun wisatawan dengan luas lahan sekitar 2.000 meter persegi. Baik begitu, ini laporan AMDALnya di Kabupaten Karawang ini dengan investasi 1,6 M. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas rekreasi air yang aman dan modern bagi masyarakat lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, selanjutnya terima kasih atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, banyak kekurangan. eh, tapi yang pasti adalah kedepannya bisa diperbaiki lagi dan juga lebih baik lagi. Terima kasih dan juga sekian presentasi dari saya.